Waduh. Aya nu pangling. Cikan. Aya si sindiran. Cobi. Jalan-jalan ka Cibinong. Lara. Gitu. Gending aya nu buricak burino. Aya deui. Aya kene. Jalan-jalan ka Banten. Laras. Gending aya nu benten. Sirine aya damkar, gending aya nu anyar. Nah, hateleni ieu teh tos lebaran janten lebaran. Kenapa Teleni menjadi lebaran? Kapungkur Leni ayeuna Teti. Oh, Tete. Tadi buruk brak tos dibuka ieu teh kurang rengan. TLS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung. Pimpinan Bapak Nana Mulyana. Eta. Bapak Nana Mulyana SPD MSI di Antos. Da aya wae. Nuhun. Ayeuna nuju live streaming di Widih. Mabus. Waduh. Nuju PLK, Mohon. TK, pembelajaran luar kelas. Kapungkur mah studi tour. Sugan teh mata kan. Nah, apa nana jantan ngurus domba jeung sapi. Oh, itu mah PMK meureunnya. Oh, gitu. Mugi awe atunya sing salamet ulah hilap atunya oleh-olehna upami PLK teh nya. Tadi tos di spill alias tos aya ieu teh bocoran. Sapertos biasa si sindiran deui. Aya wajib. Kumacikan. Di musikan moal sih. Ente kedalah. Mohon bisi ngagaleong tos lebaran mah nya. Ka Garut meser tape. Ui, henteu lah atuh da bosen. Aya janten aya di Garut neser dodol. Nya ieu mah neangan we nu aneh nya. Mohon ka Garut meser tape. Ui, na ngaliwat ka Naringgul. Hayu lebet ka UT, kumargi UT ngawangun SDM anu pinunjul teh. Aduh. UTT naon UTT? Universitas terbuka. Moal terbuka apa? Terbuka. Aduh, hapunten ka Bapak Direktur, ka Bapak Rektor, parunten we da ieu mah nayaga-nayaga teh nya. Neng Cikan nari salsa. Asik. Kang Doni, Kang Maroko. Ayeuna tos jinten Salasa, ulah hilap aya Kang Iko di Buruk. Aya. Orang ngarajannya. Wilujeng ka pamer sabruk budak Pizza Indonesia. Manco teras manco. Tiap dinten naon, Pak? Tiap dinten Salasa Rabu 5. Dugi ka di Karang sama Green. live juga di Juga di channel YouTube TPRI sareng TPRI Jawa Barat. Oh nya Live streaming, Pak. live streaming. Ipaep Tujuh Dangdut. Halo. Ayo saksikan Blueprak setiap Selasa dengan si ganteng kalem. Biasa kan tentu kita. Oh, keur ngobrol gimana? Pemain baru guys. Si legend. Keur ngopi. Aya nyalung nama aya gini kan. Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneu tiap dinten Salasa. Blueprak TPRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah. Waragi TPRI Jawa Barat. Tepang deui ti simkuring sabaraha kanca di SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara Blueprak Derah. Blueprak. Istilah bahasa Sunda. Blueprak. Ngandung hati terbuka. Blueprak. Puguh tujuan anak. Blueprak.
kaharati masalahna tetep aya aturan kabutuh kejujuran teu bisa sambarangan gumantung kepentingan Brukrak dina dialog sangkan nebrak-brak masalahna jejerna silih asa silih asu sangkan nebrak-brak masalahna rakyat jeung pamarentah Brukrak tepang deui urang dina brukrak mohon jejerna teh eta teh naon cenah ngawangun SDN Pinunjul SDN Pinunjul urang Bandungan wae ah payuna enggak Hartina transparasi cirina demokrasi sajalan reformasi urang tetep ngahiji ku jalan brukrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wadaw. Aya nu pangling. Cikan. Aya sisindiran. Cobi. Jalan-jalan ka Cibinong. Lara. Gitu. Gending aya nu buricak burino. Aya deui. Aya kene. Jalan-jalan ka Banten. Laras. Gending aya nu Benten. Aya deui. Sirine aya damkar, gending aya nu anyar. Nah, hateleni ieu teh tos lebaran janten lebaran. Kenapa Teleni menjadi lebaran? Kapungkur Leni ayeuna Teti. Oh, Teteh. Hapunten ya Abdi. Nah, jol hapun. Nya atuh daya nih lebar kieu tinggal lebaran. Kan nembean tepang jol ieu hapunten sagala ya. Aduh. Atuh pamirsa TVRI Jawa Barat tangtosna. Ieu aduh aya nu benten teh janten jadi baliut. Sisindiran deui ah. Cikan. Merah ada nyantai. Neng Cikan nari salsa. Asik. Kang Doni, Kang Maroko. Ayeuna tos dinten Salasa. Ulah hilap aya Kang Iko di Brukrak. Ayeuna mah alhamdulillah rada teu eungapnya. Teu di masker. Leresnya tapi tetap itu salah siji protokol kesehatan oge nya. Sok sanaos Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo teh mangga cenah teu nggunakeun masker tapi di ruangan anu terbuka anu tangtos oge ngajagi jarak oge nya. Atuh ayeuna mah urang bade ieu heula pangan pamirsa TVRI Jawa Barat kumaha daramang mugia wae dina tangtongan Allah Subhanahu wa taala ulah hilapnya tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat oge secara maksimal. Tadi Brukrak tos dibuka ieu teh kurang rengan TLS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung. Pimpinan Bapak Nana Mulyana. Eta. Bapak Nana Mulyana SPD MSI diantos. Da aya wae. Nuhun. Ayeuna nuju live streaming di kampus. Waduh. Nuju PLK, Mohon. TK, pembelajaran luar kelas. Kapungkur mas studi tour. Sugan teh mata kan. Nah, apa nana jantan ngurus domba jeung sapi. Oh, itu PMK meureunnya. Oh, gitu. Mugi awe atunya sing salamet ulah hilap atunya oleh-olehna upami PLK teh nya. Mohon. Atuh pamirsa, ieu teh di dendang ayeuna urang teh baris, ieu teh ngawongkong salah sahiji jejar anu matak urang teh janten. Luar biasa pisan. Tadi tos di spill alias tos aya ieu teh bocoran. Sapertos biasa sisindiran deui. Aya wajib.
kumajikan. Di musikan moal di ente kedalah mohon bisi ngagaleong tos lebaran mahnya ka Garut meser tape ui ente lah atuh da bosen aya janten aya di Garut neser dodol nya ieu mah neangan we nu aneh nya mohon ka Garut meser tape ui na ngaliwat ka Naringgul hayu lebet ka UT kumargi UT ngawangun SDM anu pinunjul unggul teh aduh UTT naon UTT? Universitas terbuka. Moal terbuka apa? Terbuka. Aduh, hapunten ka Bapak Direktur, ka Bapak Rektor, parunten we da ieu mana yaga teh nya. Tah, aduh, dina dangkat ayeuna ieu teh kursi tos aya 5 abi hiji kitu nya. Sanes abi 2 nya, mohon. Ieu narasumberna aya 4 luar biasa. Uyup. Oh, uyup pisan. Anu munggaran? Ieu spesial. Tapi teu nganggo endog, mohon ya. Tapi spesial. Janten abi kedah ngajemput heula nya. Make lagunya. Siap. Jemput. Abi bade ngajemput heula. Mangga ceup. Aduh. Nya aya cepopong. Aduh, wilujeng sungai ceuk. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Cece damang pisan ayeuna. Kedah damang rada mah. Kedah damang. Kumaha tadi? Kedah damang? Randa. Nasib. Oh. Atur nuhun Cece, paratus sabeda dangat ayeuna mangga dihaturan. Bali mana cepet? Oh, dijajak pula lagu deui. Apaan kudu diatur? Amun. Mana karsina? Anu kadua ceuk. Kadua. Mangga. Spesial. Nuhun. Inohong Provinsi Jawa Barat. Palu mana Palu? Langsung molotot. Nah, anu kedua, pamirsa ieu teh salaku Direktur UT Bandung, Bapak Dr. Andes Enceng MSI. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes, mangga. Di mana? Ya. Mangga. Tah, salajengna ieu teh salaku Rektor Universitas Terbuka, Bapak Profesor Ojat Darojat Ambus, PhD. Mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Siap. Nah, inong atos, direktur atos, rektor aya, tah iya ya. Mahasiswana. Nah, mahasiswana mangga nonoman mohon. Mangga diaturan Kang Kardina Ramadan. Ya. Iupnya nembean suping pek teh janten kompak sareng mahasiswa. Luar biasa. Tuh, abi bade calik heula ieu, abi bade ngawangkong heula parunteun. Iya. Mohon. Berbobot sabaraha kilo? Allah, bobot sabaraha kilo? 17 kilo. 17 bade mendekati 100 ceuk. Gak sakit. Makanya sakilona sabaraha. Aduh, atur nuhun Cece, Bapak Akang paratos sepidir dangat ayeuna tangtos teh urang baris ngawongkong ngeunaan ieu teh namina
UT ngawangun SDM pinunjul. Wah, luar biasa aja. Sing sahabat atunya itu nu teu uninga sareng UT atanapi universitas terbuka teh ya. Mantep pisan. Nah, abi bade ka Pak Rektor ti Payun. Pak Rektor, ieu teh salaresna naon visi ti universitas terbuka atanapi UT. Iya. Hatur nuhun pertanyaannya, Pak Iko. Mungkin sebagian masyarakat di Jawa Barat sudah kenal UT, Universitas Terbuka, sebagai perguruan tinggi negeri anu ka-37. Yuswana UT ayeuna 37 tahun. Didirikan kapungkur tahun 84. Bulan September tahun 84. Hiji-hijina perguruan tinggi negeri di tanah air anu ngeimplementasikan sistem pembelajaran jarak jauh. Amin. Ya. Berbeda dirancang dengan perguruan tinggi negeri lainnya, di mana dengan menggunakan sistem belajar jarak jauh ada harapan di pemerintah terutama tiga hal utama. Anu pertama, pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada anggota masyarakat yang tidak punya kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Jalmi anu di kota-kota ageng, anu di pedalaman, daerah-daerah terpencil harus punya kesempatan kuliah di perguruan tinggi. Gitu. Anu kedua juga ningkatkan kompetensi kanggo warga masyarakat anu tos didamel, anu tos bekerja. Orang-orang yang sudah bekerja kan susah upami bari ningkatkan kompetensinya ke perguruan tinggi tatap muka kan. Jadi caranya harus mengikuti cara jarak jauh. Gitu. Ada anu katiluna adalah ningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri. Karena diutamakan tanpa batas. Gitu kan, bisa seagengna sebanyak-banyaknya gitu. Pada tahun 84 terjadi peningkatan jumlah lulusan ST yang besar, signifikan dan tidak tertampung di perguruan tinggi negeri, maka UT didirikan. Jadi itu, jadi mandat visi dari pemerintah adalah dalam rangka tiga hal utama itu tadi. Itu. Pada umumnya kan masyarakat tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi karena tiga hal. Anu pertama gitu, tidak bisa melanjutkan karena biaya ke perguruan tinggi itu kan mahal. Nah, jadi alasan ekonomis mereka tidak punya daya beli, tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Alasan anu kedua, rata-rata masyarakat itu tiasa kuliah ke perguruan tinggi karena mereka domisilinya di daerah-daerah terpencil, di perkampungan. Sementara untuk kuliah itu kan harus ke kota-kota besar. Tidak mungkin mereka tidak punya biaya untuk ngekos, keluar ongkos. Nah, dan anu katilu rata-rata tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi itu karena alasan akademis. Mereka lulus di tabir perguruan tinggi negeri gitu kan, dengan seleksi. Nah, UT harus menjawab tiga permasalahan utama iya. Bagi orang bagaimana supaya bisa pendidikan tinggi, maka UT biaya kudu murah, kudu terjangkau, tetapi tidak murahan. UT biayanya harus murah, terjangkau oleh seluruh masyarakat, baik yang kaya maupun yang tidak kaya, baik jalmi anu gaduh maupun anu teu gaduh, gitu, anu miskin. Kedah tiasa masuk ke perguruan tinggi. Makanya SPP di UT mah alit pisan, ngan 35.000 per SKS. Gitu. Anu kedua, bagi anggota masyarakat, saudara-saudara kita yang tinggal di daerah terpencil, mereka tidak harus pergi ke kota-kota besar. UT bisa datang mengetuk pintu rumahnya masing-masing, sehingga mereka bisa belajar di rumahnya tanpa harus meninggalkan domisilinya. Nah, praktis ya. Praktis, sangat praktis. Ya. Belajarnya udah nggak usah pergi ke kota-kota besar tatap muka. Anu katiluna, mereka tidak diseleksi secara akademik di UT, tapi seleksinya administrasi baik. Nu penting mah punya ijazah SLTA. Nah, jadi itu tiga mandat utama, visi utama pendirian UT oleh pemerintah. Tuh, gening pamiarsanya, anu masih kene teh nilai UT sapertosna mahal. Kumargi tangtosa ieu teh jarak jauh cenanya. Teras oge teu tatap muka teh kitu nya. Make tadi tos ieu aya bocoran sa SKS-na mung 35.000. Mohon. Eta mirah, tapi teu mirahan. Kumargi kan kualitasna ngawangun SDM anu pinunjul teh ya. Abi bade ka Pak Direktur. Pak Direktur, ieu teh peran UT Bandung, ieu teh hadir di Provinsi Jawa Barat teh kumaha? Janten kieu Kang.
sakumaha tadi anu diunggalkeun ku Pak Rektor, bireh kahiji UTT salah sawios perguruan tinggi negeri anu ka-45 di mana di tiap-tiap ibu kota provinsi insya Allah UT hadir. Sakumaha tadi diunggalkeun ku Pak Rektor, salah sawios kaunggulan UT upami perguruan tinggi nu sanes makan masyarakat nu kedah nyumpingan kampus pami UT mah samangsulna UT justru anu nyumpingan masyarakat jantan leres tadi aya upami kuliah di UT sepopong moto ieu pamiarsa teh aya oge anu sanes jelema punten ari Bandung berasararea betah jadi usul dari Cepopo menggunakan bahasa Indonesia. Mangga. Apan bisi aya nu lalajo, bisi aya wong, bisi aya uco. Leres mangga. Karena bahasa Sunda. Tapi ieu pan dilalajoanana tanya meureun aya Batak aya, meureunnya aya uco mangga. Jadi tanggung saya pakai bahasa Indonesia. Punten. Ada 3 hal utama ya yang tadi satu, bahwa kalau kita kuliah di UT itu insya Allah secara ekonomi terjangkau. Gitu. Yang kedua, sahur Pak Rektor tadi tidak berat di ongkos karena tidak perlu datang ke kampus, tetapi justru kampus yang mendatangi masyarakat. Nah, gitu, seperti bisa pertos gitu di antawisna nu kaopat anu katilu tadi ditandaskan lebih ditegaskan lagi bahwa kalau sementara ini sebagian masyarakat itu masih menyaksikan kualitas UT itu seperti apa, ya, insya Allah UT kualitasnya tidak perlu diragukan. Kami UT itu sudah secara nasional dan internasional sudah diakui. Amin. Terakreditasi itu seperti itu, dan untuk lulusan kita, mahasiswa kita insya Allah juga tidak kalah bersaing, tidak kalah kompetensinya dibandingkan dengan lulusan-lulusan atau mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi tatap muka. Amin. Ya. Jantan sekali ditandaskan upami masyarakat mengikuti kuliah di pendidikan tinggi tatap muka, maka masyarakat yang harus datang pami UT mah sebaliknya, justru UT yang datang ke rumah masing-masing masyarakat. Nah, ngenaan atau berkaitan dengan tema utama kita, apa yang bisa UT lakukan khususnya Universitas Terbuka Bandung sebagai salah satu universitas terbuka daerah terhadap daerah. Kita sangat maklum bahwa Provinsi Jawa Barat ini kan merupakan provinsi yang paling banyak penduduknya. Tahun 2021 tercatat 48.220.094. Nah, tapi kalau kita perhatikan dari data yang ada, bahwa misalnya pada tahun 2019 tingkat atau angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masyarakat Jawa Barat itu nembe baru 19%. Kecil. Kecil, masih jauh dari nasional 34% Pak Rektor ya. Terus pendidikan tinggi. Nah, ini salah satu secara moral tugas kami UT Bandung. Yang satu itu bagaimana tadi diungkapkan oleh Pak Rektor, kita harus membuka seluas-luasnya akses bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Pami nambut bahasa Pak Rektor mah selalu menggaungkan UT itu selalu menjangkau yang tidak terjangkau. Nah, itu seperti itu, Kang Iko ya. Jadi itu. Nah, yang kedua yang harus kita sama-sama menjadi concern kami juga
Kang Iko, bahwa rata-rata sekolah masyarakat Jawa Barat, kami bahasa orang-orang pemerintahan IPM-nya, IPM-nya itu baru 8,54. Hartosna SMP, sedangkan pemerintah itu sudah mencanangkan, bahkan Pak Rektor kami ini sudah mencanangkan wajib kuliah. Sementara ini kan pemerintah baru menetapkan usia wajib sekolah itu 12 tahun. Jadi sampai tingkat SLTA. Nah, upami masyarakat Jawa Barat tadi rata-rata kelas 9. Kami orang mati payun benda kelas 3 SMP. Nah, ini Mas ya. Ini juga menjadi concern kami di UT. Ya. Nah, sementara Bapak Presiden sudah mencanangkan 2045 harus terbangun Indonesia atau generasi emas. Tangtos, ya. Generasi emas ini tidak mungkin ujug-ujug, gitu kan, melalui proses, melalui pendidikan tinggi ini, terus gitu. Jadi ada dua permasalahan pokok berkaitan dengan SDM di Jawa Barat ini. Satu, bagaimana kita atau bagaimana UT bersama-sama masyarakat, pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat untuk meningkatkan APK, pendidikan tinggi. Yang kedua, bagaimana kami dan sudah barang tentu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat itu sendiri, bagaimana output lulusannya itu yang berkualitas. Tidak kurang beberapa program-program yang sudah dirancang oleh Pak Rektor di UT Pusat itu yang bisa menciptakan SDM yang unggul, mulai dari proses pembelajarannya, gitu ya, berbagai cara kita tempuh agar luaran atau lulusan UT ini tidak kalah bersaing. Nah, barangkali salah satu hal yang perlu kami ungkapkan di sini, mana buktina UT bisa menciptakan SDM yang berkualitas. Nah, Kang Iko, pada masa penerimaan CPNS 2019 yang diangkat bulan November 2020, alhamdulillah wa syukrillah, lulusan UT merupakan lulusan terbanyak yang diterima menjadi CPNS. 9.436. Alhamdulillah. Gitu. 50%-nya. Padahal kan sakumaha tadi diberikan ke Pak Rektor, UT namanya 37 tahunan. Coba dibandingkan dengan ITB yang sudah beratus-ratus tahun. UGM. Tapi alhamdulillah berkat mungkin ridho Allah, lulusan UT ya seperti itu. Artinya bahwa output kualitas lulusan UT tidak kalah dibandingkan dengan kualitas lulusan lainnya. Pun demikian, ya, mahasiswa kami juga bisa bersaing ya, dengan mahasiswa dari yang lainnya. Nanti Kang Iko tiasa ngagali lebih dalam ke mahasiswa ini itu. Nah, hal yang sekali lagi barangkali tinggal maunya kesadaran bersama masyarakat. Tadi di UT sudah terjangkau, gitu. Tidak perlu ngeluarin ongkos, tidak perlu ngekos. Bahkan sok di mana Kang Iko aya perguruan tinggi negeri atau swasta anu oge mahanan ya, memberikan bahan ajar kepada mahasiswanya. Jadi pemedi UT mah semua bahan ajar itu mahasiswa itu wajib punya. Gitu ya. Baik yang tercetak maupun kita juga menyiapkan sesuai dengan teknologi sekarang yang digital. Lalu tadi di dalam proses pembelajaran kami juga mengontrol sangat ini. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa sekali lagi UT Bandung bersama-sama
dengan pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat ingin atau sangat terpanggil untuk membuka seluas-luasnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, dan kita pun sudah siap untuk memberikan atau menciptakan SDM yang unggul khusus untuk masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun Pak Direktur. Janten ieu teh tos mah utema terjangkau, dijangkau gitunya. Nah, karena sejauh apapun Anda, UT akan hadir untuk Anda. Laras. Pokoknya sepelosok seperti apapun UT mah akan hadir ya. Udah mah harganya terjangkau. So, PTN mana atau dari PTS mana anu menjangkau. Nah, yang mengetok pintu. Nah, jadi mau apa lagi tinggal tunggu cenah ya. Mau apa lagi? Apalagi tadi tuh udah ada bocoran. Tadi Bapak nyarios ya teh. Ya anu CPNS saunanya 50% ya banyak. 8.430. Tuh nya ieu teh lulusan ti UT. Nah, abi bade ka Cepopong. Numutkeun inoh teh nya tokoh masyarakatnya. Nama ini hing. Ini hing. Inohong malalaki. Cepopong para ini hing. Cepopong. Numutkeun Cepopong teh ieu teh SDM anu unggul, atanapi SDM anu pinunjul teh kumaha, Ce? Mangga. Sebelum menjawab, tadi Cepopong sudah menyarankan menggunakan bahasa Indonesia. Bisi aya anu lain jelema, anu laranjo. Apaan ari di Jawa Barat masararea oge atuh betah. Leres teh di Acehna, di Medana, di Padang, di Palembang, di Ambon, di mana-mana. Jadi pasti lagi ayeuna teh keur lalajo, tapi ai teu ngartieun rek naon artinya. Mangga. Jadi walaupun Cepopong seneng bahasa Sunda. Jadi tadi pertanyaan pertama sebelum menjawab, Cepopong selalu mengatakan dimanapun, kapanpun, kalau yang urusan pendidikan, Cepopong selalu mengatakan seseorang akan jadi sarjana atau akan jadi durjana bergantung kepada sentuhan pendidikan. Itu satu. Kan? Kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita ayat 3 lingkungan. Nah, sebelum Cepopong menjawab, ada 3 lingkungan. Pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, keasupan tadi diobrolkan, pendidikan di lingkungan masyarakat. Yang 3 lingkungan ini bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau tadi dikatakan yang begitu bagus, ya kan, itu adalah merupakan ya lingkaran terakhir, lingkaran kedua dari lingkungan pendidikan tadi, karena lingkaran terakhirnya adalah pendidikan di lingkungan masyarakat. Itu pertama yang ingin dipercaya. Yang kedua, Cepopong 25 tahun menjadi anggota DPR RI, tapi selalu Cepopong mengambil komisi pendidikan. Karena apa? Tadi terus diobrolkan betapa pentingnya. Jadi Cepopong sangat tahu bagaimana kondisi pendidikan di negara kita. Kalau tadi dikatakan, Pan, seberapa 35.000 seberapa tadi per SKS mohon. Jadi pada suatu saat mimpi Cepopong adalah, perasaan itu make iya. Mimpi Cepopong pada suatu saat ya kan bebas. Nol. Itu adalah cita-cita kita. Apakah mungkin? Mungkin. Kalau memang pemerintahnya itu punya niat ke sana. Pasti ada orang teh negara beunghar sebetulnya. Jadi tadi pertanyaannya ya kan mengenai tadi pendidikan. Nah, jawaban Cepopong akan diulang bahwa ya seseorang akan jadi seperti apa itu bergantung kepada pendidikan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Jadi kalau cita-cita kita ingin SDM yang nanahaun tadi teh ada unggul, pinunjul. Nah, SDM anu pinunjul ya kan. Itu bisa dilihatnya dari sejuta arah.
pinunjul teh ya tidak mungkin pinunjul ya kalau utekna eueuhan. Tidak mungkin pinunjul lamun hatena kosong. Tidak mungkin pinunjul lamun geringan. Nah, jadi Cepopong selalu mengatakan 3 olah otak, da kudu diolah atuh otak. Sami jeung peso otak teh. Mangga peso mun teu dianggo. Karatan apa? Karahaan, ieu kudu diolah otak. Olah rasa, hate, olahraga, tos pasti jadi pinunjul. Leres tuh, olah otak, olah rasa, olah hate, olahraga, pasti jadi pinunjul. Teu nyul-nyulkeun maneh kada pinunjul sorangan atuh. Bener. Sementara eta ngawalon tadi supaya jadi manusia Indonesia, nah eta Sunda, nah Jawa, nah Batak, nah Bali, paduli teuing itu menjadi pinunjul. Moal pinunjul lamun utekna eueuhan. Leres teh. Moal pinunjul lamun hatena kosong. Moal pinunjul lamun mes-mes nyeri beteung, mes-mes nyeri cangkeng, mes-mes nyeri riet, mes-mes nyeri hate, moal pinunjul. Mangga tos. Mantep eta koordinasi. Nah, janten olah otak, olah rasa, olahraga. Bade janten sarjana atanapi durjana tergantung kepada pendidikan. Pilihlah UT Universitas Terbuka. Nah, eta nu jangkau lah, nu terjangkau, anu mudah dijangkau, anu teu ngari di maneh. Geus mah jauh cenah. Ngarian kosan, mencari kosannya. Teh mahal, mendingan UT di rumah bari ngagala gedaya we tiasanya seperti sama. Jadi bahan ajarnya pun diberikan oleh UT kepada mahasiswanya, baik yang cetak ya Pak ya, ataupun tentunya yang sesuai dengan teknologinya. Saya akan beralih nih ke mahasiswanya. Nah, si Akang. Kayak motong heula tuh potong. Iya, gimana lagi, Cuk? Mane koneng gol karena ini teh. Nah, rada ieu geura jadi mun aya naon Cepopong langsung make lagu. Ceu ieu mah sigana terpesona jeung ceu. Kieu we olohok cenah olah rasa, olah otak. Kami pada mahasiswa ya, Kang. Bagaimana nih Kang pengalaman Akang nih sama berkuliah di Universitas Terbuka? Baik, terima kasih. Kalau untuk pengalaman sendiri pasti di setiap kampus sama aja ya. Yang membedakan karena di UT ini kan sebagian besar perkuliahannya online. Jadi apa-apa itu harus mandiri. Jadi untuk mencari sumber belajar itu nggak terpaku dari apa yang UT beri aja. Jadi kita harus cari kemana-mana sampai yang dituju itu dapat. Akang teh asal dari mana ini? Dari Karawang. Oh, dari Karawang. Nah, ini berarti di UT yang Bandung gitu ya? Iya, UT Nah, Bandung. ini di Karawang, apakah Akang ini selalu tiap hari atau seperti apa? Coba share pengalamannya seperti apa nih? Kalau saya kan dari Karawang. Di Karawang sendiri saya bekerja full time juga, sekaligus berkuliah. Dan selama saya bekerja dan kuliah nggak mengganggu sama sekali. Kela-kela, kerjana full time? Iya. Full? Iya, 8 jam. Office hour? 8 sambil jam. berkuliah? Iya. Wah, ini yang dinambah-nambahkan ya. Biasanya upaya sambil kuliah mah gitu ya, part time. Nah, lihat freelance ya. Tapi ini full time ya, full kerja tapi sekaligus berkuliah. Tidak mengganggu di perkuliahannya. Tidak ada dosen yang, ya kemana ya budaknya tipsen? Tipsen, Cek. Tipsen, cenah abeuh, cenah Pak. Nggak terganggu? Iya, nggak terganggu. Baik. Prestasi apa saja yang sudah diberikan kepada UT? Yang pertama itu peraih medali perunggu Olimpiade Sains Mahasiswa. Terus yang kedua juara 3 kompetisi Sains Indonesia. Terus yang ketiganya Islamic Science Olympiad, peraih medali perunggu juga. Nah, yang ketiga tersebut diselenggarakan oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia. Nah, yang terbaru yang saya ikuti bulan April kemarin peraih medali emas FKIP WISU Science Competition. Jadi Olimpiade Sains Nasional yang diadakan oleh FKIP Universitas Islam Sumatera Utara. No kaleng-kaleng ya, Cek, Kang. No kaleng-kaleng. Gak ada murang kali, lebetkan ke UT.
Di ayeuna we langsung tulis namina saha. Dari promosinya. Ini luar biasa loh. Jadi maksudnya sambil full time kerja. Oh, UT. Naon cenah? Oh, ini full time, jadi tentunya pemirsa ini mahasiswa yang bekerja full time office hour, jam kerja 8 jam sambil berkuliah di UT dan tentunya menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa ya tentunya di tingkatnya bukan main-main. Pada saat Akang begitu mengikuti kejuaraan tersebut ataupun kompetisi tersebut, apakah bertatap muka langsung dengan dosen atau seperti apa dulu? Saya pengen kepo nih gimana caranya. Kalau kompetisi itu tersebut kan online ya, cuma online on cam gitu, jadi online diawasi, tetap diawasi. Jadi ya tetap harus fokus pada pertanyaan, nggak bisa nge-cheat atau nyontek itu nggak bisa. Universitas terbuka tapi upami bade ieu mah pokoknya ulah nge-cheatnya, ulah aya nu licong, komo di korteng nya bade. Sip. Berkaitan tentunya dengan mahasiswa Pak, ini yang tentunya tidak hanya pada kesempatan ini ada Merdeka Belajar, mahasiswa ternyata sudah merdeka dalam hal berprestasi Pak. Nah, bagaimana ini ya UT dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar? Ya, UT pada saat ini juga bersama-sama dengan perguruan tinggi lainnya, baik negeri dan swasta, mensukseskan program Mas Menteri Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan kita sudah mengimplementasikan itu selama 1 tahun lebih. Bahkan sebenarnya UT secara internal sudah mengimplementasikan ketika UT didirikan, di mana ketika UT didirikan mahasiswa UT dikenalkan dengan mata kuliah bersama dan bahan ajar bersama. Jadi mahasiswa yang kuliah di UT bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi yang lain yang ada di Universitas Terbuka. Sudah seperti itu. Itu memang merupakan program dalam UT. Nah, dan pada saat ini banyak kegiatan-kegiatan merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang diimplementasikan oleh UT. Dan itu adalah merupakan komitmen kami. Nah, sebagai upaya untuk melakukan reformasi dalam kurikulum kami supaya nanti ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh mahasiswa memang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada di masyarakat, di lingkungan institusi, di pasar kerja. Di samping itu juga UT melakukan reformasi di mana pengelolaan kurikulum, pemaketannya itu kita melakukan pendekatan sekarang itu ada yang disebut dengan istilahnya itu micro learning atau micro credential, di mana setiap paket materi itu adalah mendukung kompetensi tertentu. Jadi mahasiswa itu sekarang bisa masuk ke perguruan tinggi, ke UT. Kalau dia tidak mau jadi sarjana, tidak perlu jadi sarjana. Mereka cukup mengambil satu paket, misalkan paket pertama, gitu kan. Nah, dari paket pertama dia punya kompetensi tertentu. Saya sudah, ini sudah cukup bagi saya. Nah, dia bisa pulang ke masyarakat, bekerja, gitu ya. Terus nanti misalkan dia itu ingin meningkatkan kompetensinya, mengambil paket semester yang keduanya, paket perguruan yang keduanya, nanti tambah lagi kompetensinya untuk paket kedua, ada kompetensi, nanti setelah itu kembali lagi masyarakat. Jadi multi entry, multi exit. Jadi nanti kurikulum dari setiap program studi yang ditawarkan oleh UT itu sama dengan penawaran program-program pendidikan yang ditawarkan oleh pendidikan non formal oleh masyarakat tadi, cepopong kan. Jadi lingkungan pendidikan itu kan ada ya seperti jadi di lingkungan sekolah, terus informal di tengah keluarga, dan di masyarakat pendidikan non formal. Sekarang itu banyak program-program sertifikasi yang ditawarkan oleh masyarakat melalui pendidikan non formal. Nah, UT juga mengemas kurikulum itu seperti itu. Wah, gitu. Supaya tidak kalah lincah. Nah, itu seperti itu. Upami toh yang jantan sarjana aya paket-paket khusus, tapi sanes paket durjana. Ya, jadi tentunya ini UT sangat mempermudah begitu ya. Betul. Jadi jika ingin tidak menjadi sarjana, ada beberapa paket kompetensi khusus yang tentunya bisa langsung terjun kepada masyarakat. Nah, Pak, ini kan tentunya UT sebagai pelopor pendidikan jarak jauh, dan bagaimana ini kontribusi UT tentunya membantu pemerintah berkaitan dengan learning loss. Ya. Jadi memang Mas Menteri pernah menyampaikan bahwa ketika terjadi COVID-19 gitu kan, ada bahaya mengancam di mana terjadi learning loss bagi masyarakat. Terjadi learning loss itu karena praktek penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah tidak mengikuti kaidah-kaidah mutu pendidikan jarak jauh. Tidak seperti pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh UT, gitu kan. Ada internal quality assurance system, ada sistem penjamin kualitas yang kita implementasikan. Sebagai contoh misalnya,
dalam pendidikan jarak itu kan ada bahan ajarnya tadi. Nah, bahan ajar itu kan harus dikembangkan mengikuti kaidah-kaidah mutu pendidikan jarak jauh. Bukan bahan ajarnya yang seperti bahan ajar buku-buku yang dijual di toko-toko buku, bukan. Tapi bahan ajar yang dikemas oleh UT dalam bentuk modul itu adalah bahan ajar yang bisa dipelajari secara mandiri. Dari UT menyebutnya sebagai bahan ajar yang self-content. Artinya apa? Seluruh informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk memahami bahan ajar itu semuanya sudah ada di sana. Kalau teori atau konsep itu perlu contoh atau non contoh, maka contoh non contohnya ada di sana. Kalau konsep itu perlu gambar, gambarnya harus ada di sana, gitu kan? Seperti termasuk juga kalau ada kata-kata sulit, maka daftar kata-kata sulit itu ada di sana. Latihannya, tes formatif ada semuanya di sana tersedia. Jadi mahasiswa tidak lagi membutuhkan kehadiran dosen, gitu. Dia bisa memahami bahan ajar itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu bahan ajar yang self content, gitu kan? Dan bahan ajar yang self-content itu kita kembangkan dengan mengundang konten-konten ekspor atau para ahli yang ada di perguruan yang lainnya. UT tidak mengembangkan sendiri. Ada yang ekspor misalnya dalam bidang pemasaran. Siapa di negara ini, di perguruan tinggi mana yang memang jagoan dalam pemasaran. Kita bayar mereka kembangkan di UT gitu, mengembangkan bahan ajar modul. Terus oleh kita nanti dikomunikasikan oleh instruksi atau ahli pembelajaran dengan ahli media dikemas menjadi bahan ajar yang self-content itu. Gitu. Nah itulah jadi. Nah sementara bahan ajar yang kemarin dipelajari pada saat pandemi di masa sekolah-sekolah itu kan tidak begitu kaidah itu. Itu yang pertama, sehingga terjadi learning loss. Ada lagi yang kedua, di mana apa baik itu guru, siswa atau orang tua mereka tidak pernah belajar tentang online pedagogi. Pedagogi cara mengajar secara online, secara dalam jaringan. Karena mereka tidak belajar, tidak punya pengetahuan, tidak punya kompetensi. Jadi hampir dapat dipastikan nilainya tidak bagus. Hasilnya tidak bagus, Kak. Sementara kalau di UT, dosennya, mahasiswanya, oleh kita diedukasi bagaimana belajar secara online. Itu ada strateginya. Bagaimana memindahkan interaksi pembelajaran yang biasanya dilakukan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang kuliah, sekarang dijembatani melalui sebuah layar komputer. Itu kan ada caranya, ada strateginya. Nah, dosen-dosen pendidikan yang lain kan tidak ngerti tentang ini. Guru-guru di SD, SMP, SMA kan tidak ngerti tentang ini. Jadi terjadi learning loss gitu kan. Tidak punya kompetensi tentang online pedagogi. Itu. Nah, jadi untuk mengatasi itu maka UT diberi arahan oleh Pak Menteri, Bapak Dirjen supaya berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jadi banyak dosen-dosen kemarin itu dari perguruan tinggi tatap muka belajar ke UT, dikirim mereka ke UT. Dalam satu kan ada 500, nanti kohort keduanya 500, batch ketiga 500 itu dan seterusnya. Dari berbagai perguruan tinggi datang ke UT ingin belajar ke UT bagaimana cara mengembangkan bahan ajar untuk jarak jauh secara online, bagaimana cara mengajar secara online, bagaimana cara ujian secara online. Nah, mereka itu tidak paham kan. sebagai pelopor tentunya ini sudah lebih terlatih, sudah memahami kaidah-kaidah bagaimana caranya untuk belajar jarak jauh agar tidak learning loss dibandingkan dengan perguruan tinggi lain ataupun yang lainnya tentunya ini tidak mengetahui begitu kaidah-kaidahnya. Jadi adanya learning loss kepada mahasiswa. Tapi tentunya universitas terbuka hadir kepada masyarakat ini sudah memahami bagaimana kaidah-kaidahnya, bagaimana cara pembelajaran jarak jauh tanpa tentunya ini mahasiswanya ini langsung datang ke universitas. Tentunya pemirsa TVRI Jawa Barat jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Pak Direktur, ini bagaimana ini langkah-langkah yang diambil UT tentunya untuk meningkatkan SDM unggul di Jawa Barat dan program studi apa saja yang ditawarkan? Ya, nuhun Kang. Baik. Sudah barang tentu yang pertama dan yang utama juga adalah bahwa kita bersama concern UT secara keseluruhan concern ke peningkatan kualitas sumber daya manusia dimanapun. Berbagai strategi, berbagai hal yang harus kami lakukan, termasuk untuk masyarakat di Jawa Barat ini, kami juga, kalau bahasa politiknya mungkin tegak lurus, Bu. Tegak lurus dengan tegak lurus dengan kebijakan-kebijakan UT Pusat, gitu ya. Artinya bahwa kami di UT Bandung sudah barang tentu dengan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa, dengan menyesuaikan dengan masyarakat di wilayah kerja kami seperti apa.
Artinya bahwa apa yang dicanangkan oleh UT Pusat dalam rangka peningkatan yang utama adalah kualitas mahasiswa Universitas Terbuka, dan di sisi lain juga menarik masyarakat supaya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Jawa Barat terus meningkat. Maka kami selain mengikuti grand design yang dikembangkan oleh UT Pusat seperti apa, dengan sudah barang tentu penyesuaian-penyesuaian di lapangan, karena kita tidak bisa ansih menerapkan kebijakan-kebijakan jika tidak sesuai dengan milieu, tidak sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Salah satu contoh misalnya begini, beberapa target kita atau masyarakat yang IPM-nya rendah, tentu ini menjadi kita sangat concern ke situ. Tapi bukan berarti juga yang sudah tinggi kita tinggalkan, tidak. Tapi untuk lebih meningkatkan seperti itu. Nah, beberapa program studi yang kita tawarkan di Universitas Terbuka, ada program diploma D3 perpajakan di bawah Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, D4 kearsipan di bawah Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, tidak kurang dari 42 program studi yang ditawarkan, yang semuanya jangan khawatir sudah terakreditasi. Yang terpenting adalah sudah terakreditasi. Sudah terakreditasi. Ya. Dan UT secara ini juga sudah terakreditasi oleh lembaga akreditasi baik nasional maupun internasional. Kemudian masyarakat juga masih belum tahu apa UT ini hanya diploma atau sarjana. Kita sudah lengkap sekarang itu. Diploma ada, sarjana S1 ada, S1 ada, pasca sarjana ada, bahkan program doktoral juga sudah ada. Pokoknya namanya Pak Direktur, kumargi waktu sasamporat alias singkat alias sebentar lagi kita mau menutup acara kita. Saya ke Pak Rektor dulu. Pak Rektor, ini bagaimana caranya untuk bergabung bersama UT? Sangat mudah. Tapi saya katakan bahwa untuk masuk ke UT yang penting punya ijazah SLTA. Itu yang penting. Cuman itu doang? Iya, cuma itu doang. Di UT tidak usah bayar uang bangunan. Gitu. Yang penting punya uang 30.000 per SKS. Kalau ngambil 10 kan tinggal 30.000 gitu kan. Tidak mahal. Jadi yang penting mereka syarat administrasinya punya ijazah SLTA. Cukup. Tidak perlu ngekos. Ya betul. Tidak perlu ngekos, tidak perlu keluar ongkos, tapi ngejos. Wah, eta. Sekali deh, Pak, sekali deh. Tidak perlu keluar ongkos, tidak usah ngekos, tapi ngejos. Siap. Atur nuhun, Tang Tosna. Siap. Cepopong ini hing. Samenit. Kumaha cenah ieu teh harapan ka payuna? Mangga, semenit ya. Semenit. Ingat kepada amanat dari para pendiri negara kita yang jumlahnya 9 orang. Ada amanat di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Sejahterakan bangsamu, cerdaskan bangsamu, ya kan? Nah, pelihara perdamaian dunia, ya. Jadi opat, jadi urang ayeuna dalam rangka melaksanakan amanah cerdaskan bangsamu. Jadi lindungi bangsamu, sejahterakan bangsamu, cerdaskan bangsamu. Mantap. Atur nuhun, Cepopong, Bapak atur nuhun, Bapak turun akan atur nuhun. Tentunya terima kasih juga pemirsa TVRI Jawa Barat yang selalu menyaksikan Brukbrak setiap hari Selasa pada pukul 5 hingga pukul 6. Akhir kata, saya Frederico Sinatria beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu cenah geteh Betty. Naon cenah tadi teh? Cerdaskan bangsamu cenahnya. Nah, ya bisa Cepopong ya.
Pakailah bahasa Sunda, Rukrak, rukrak, Bandung hati terbuka, rukrak, rukrak, tuguh tujuan anak, rukrak, rukrak, daharati masalahna, rukrak, rukrak, tetep aya aturan, rukrak, rukrak, ngabutuh kejujuran, rukrak, rukrak, teu bisa sambarangan, rukrak, rukrak, gumantung kepentingan, rukrak dina dialog, sangkan gebrak-gebrak masalahna, jejerna silih asah silih asuh, sangkan gebrak-gebrak masalahna, rakyat jeung pamarentah.